Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa yang kami hormati dan banggakan, kita berjumpa lagi di dalam pembahasan atau pelajaran Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau ditanya tentang teks Pancasila pasti sudah bisa. Atau apa arti pendidikan kewarganegaraan? Kurang lebih adalah seseorang yang berwarga negara atau warga negara Indonesia yang ikut berpartisipasi aktif untuk mencintai tanah air ini dan mengisi tanah air ini dengan segala pertanggungjawaban dirinya terhadap bangsa ini. Apa yang kita berikan terhadap bangsa ini? Jangan bertanya apa yang telah negara berikan terhadap kita ini. Yaitu bijak. Jadi kontribusi apa diri kita terhadap bangsa ini? Jiwa kita, langkah kita, kegiatan kita, keseharian kita mengkontribusi terhadap bangsa ini dengan amalan-amalan yang sudah digariskan di dalam jiwa Pancasila. Agar tidak jenuh, kita juga di dalam pertemuan ini membahas masalah modul, misalkan membaca buku yang polanya itu juga kadang kita menjenuhkan dan membosankan. Apalagi sekarang persaingan ilmu yang diberikan oleh para dosen di perguruan tinggi bersaing dengan ilmu yang didapatkan secara praktis di lapangan setiap saat melalui media sosial. Ilmu apapun buka di Google itu ada. Cuma kualitas atau narasumber dan tujuan-tujuan lainnya yang di perguruan tinggi jelas ada perbedaan lain. Jelas dosennya, jelas pertanggungjawabannya, jelas evaluasinya, jelas UTS UASnya, dan jelas gelarnya, dan jelas hasilnya. Dan itu aja kan. Ya. Jadi punya kelebihan masing-masing. Kami tidak pernah akan menyepelekan salah satu pihak. Ya. Semua pihak atau semua lembaga berarti. Google sangat berarti buat kita semua. Perguruan tinggi apalagi tentu saja. Ya. Untuk berbekal hidup di usia-usia muda seperti mahasiswa saat ini yang usia-usianya ya 20, 22 begitu. 23 untuk menghadapi hidup ini silakan cari ilmu dari manapun ilmu itu. Ilmu apapun ambil. Digunakannya disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan kondisi, tapi syarat halal. Ini cara berpikir mahasiswa, calon-calon intelektual yang berpikir logical thinking dan no mistis. Ada deh mahasiswa yang kami hormati, kami banggakan. Kondisi yang tren saat ini, yuk kita gabungkan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kondisi yang tren saat ini adalah semakin merebaknya COVID. Semakin berjatuhan korban-korban yang terkena positif COVID pasca Lebaran. Tempo hari kita berbicara jangan pulang. Ini adalah aplikasi dari seorang warga negara bertanggung jawab terhadap bangsa ini yang melalui aplikasi Pancasila, melalui langkah-langkah Pancasila. Ya, karena ternyata di lapangan juga masyarakat, kalau menurut saya membandel sampai ada umpatan-umpatan kasar yang disampaikan oleh seorang pengemudi atau penumpang minibus pada saat Lebaran terhadap kepolisian, ya, terhadap anggota Polri, mengatakan kasar, akhirnya kan dijemput ke rumahnya dan harus menyatakan mohon maaf. Nah, itu sudah kena hukuman sosial. Kalau saja pakai hukum positif, itu bisa penjara itu sebenarnya.
hati-hati. Jangan merasa bagaimana. Ya, kita ini dibatasi dengan aturan-aturan yang ada. Tidak sembarangan kita berbicara. Bisa kena undang-undang ITE, bisa kena hukuman penjara, bisa kena hukuman sosial. Akhirnya disuruh minta maaf kan. Yang bilang mengatakan kasar terhadap kepolisian pada saat Lebaran. Ya, dengan hukuman sosial kadang bisa lebih berat daripada hukuman penjara. Malu di depan orang, harus minta maaf, didatangin polisi keluarganya. Makanya itulah, dari mulai mulut, dari mulai pikiran, mulut, aplikasi langkah tindakan, kebiasaan menjadi karakter menjadi nasib, dan nasib menentukan. Kalau pikirannya kotor, diaplikasikan dengan mulut yang kotor, dibiasakan, dilakukan menjadi karakter yang kotor, jiwa yang kotor, nasibnya kotor nanti. Ingat sahabat, ada istilah tabur tuai. Siapa menabur pasti menuai. Berbicara hukum karma, awal akhir pasti datang. Apa yang kita perbuat pasti ada balasannya. Berbuat baik balasan baik, berbuat jelek balasan jelek. Covid ya sekarang semakin meningkat pasca Lebaran ini. Itu karena tidak patuh terhadap sistem yang sudah diperintahkan oleh pemerintah sampai ribut di lapangan. Apa yang terjadi sekarang yang repot pemerintah dan rakyat juga. Coba sampai se-Indonesia sekarang meledak ini ramai-ramai Covid. Nah itu dampaknya semakin parah. Tunggu, menurut informasi ini ada lockdown lagi nih. Berhenti lagi, tinggal di rumah lagi. Waduh. Nah inilah, menanamkan rasa tanggung jawab diri terhadap bangsa ini. Inilah butuh aplikasi dari Pancasila. Inilah seorang warga negara mengkontribusi dirinya terhadap bangsa ini. Dari langkah yang paling kecil, dari langkah yang paling kecil sedikit awal dari seorang diri, itulah jiwa kewarganegaraan yang Pancasilais. Itu sebenarnya dampaknya masih terasa dan sudah bisa dibuktikan dampak. Membandel itu risikonya. Jadi begitu sahabat-sahabat, Covid ramai. Ya udah, bagaimana sekarang? Apalagi sudah di lockdown nanti. Kita kaitkan lagi dengan yang tren lagi saat ini. Padahal calon presiden itu sudah agak cukup lama lah, 3 tahun lagi. Tapi sudah ramai dibicarakan. Calon presiden. Kalau menurut pandangan saya, figur nomor 2 ya. Nomor 1 itu punya ide apa, punya gagasan apa, punya program apa untuk mensejahterakan bangsa ini. Ketika seorang pejabat memimpin bangsa ini, jelas harus lebih baik daripada yang kemarin. Jelas harus lebih meningkat daripada presiden yang kemarin. Setiap presiden bagus, setiap pemimpin negara ini bagus dan juara terhebat. Presiden ini terhebat di tahunnya, di zamannya. Ya, nggak ada presiden yang jelek, bagus. Ya, memimpin di zamannya. Ya, tahun ke depan bagus di zamannya. Jadi siapa yang memiliki ide gagasan yang bagus tentang bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana masyarakat merasa dilayani dengan baik, adil makmur, ya itu, ya, udahnya figurnya bagus, programnya bagus, ya, kita sebagai warga masyarakat, kita sebagai warga negara yang tanggung jawab terhadap menyelamatkan bangsa ini jangan golput. Itu jiwa Pancasila, itu jiwa seorang warga negara. Gak boleh golput, tak tanggung jawab itu golput. Harus nyoblos. Pilih, kaji oleh seorang mahasiswa. Beda cara pemikiran mahasiswa dengan cara pemikiran masyarakat umum, cara pemikiran masyarakat awam, cara masyarakat tradisional, cara masyarakat intelektual, cara pengusaha dan sebagainya beda. Coba, warisan ini, bangsa ini terhadap anak-anak muda nih. Tanpa anak muda putus
bangsa ini, putus negara ini. Banyak berharap dari kreativitas anak-anak muda, terutama yang ada di mahasiswa. Mahasiswa adalah menjadi agen perubahan di masyarakat, kontrol sosial di masyarakat. Makanya bagaimana menciptakan diri mahasiswa untuk mengkontribusi bangsa ini, mengomandoi dengan ide-ide dan gagasan briliannya seorang mahasiswa, seorang sarjana nanti. Ketika sudah menjadi sarjana, membawa adik-adik kita yang tidak memiliki wawasan pandangan, karena tidak semua punya kesempatan menjadi mahasiswa. Ya, tidak punya kesempatan. Ya, jadi kita mengkontribusikan ilmu kita terhadap warga masyarakat lain, ya, yang tidak punya kesempatan. Berikutnya yang ramai itu kan tentang bisnis melalui online, pinjol segala macam, ramai sekali. Nah, itu nanti kalau zaman-zaman COVID ini usaha di rumah melalui online. Jangan ketinggalan, itu harus dilakukan. Zaman menggelinding cepat ini. Ya, bisnis melalui online harus dilakukan, tapi yang positif. Ya. Jadi sahabat-sahabat mahasiswa, ya, itu harus kita persiapkan mental dan fisik menghadapi kondisi bangsa ini seperti ini. Itulah jiwa-jiwa Pancasila, itulah jiwa-jiwa sebagai warga negara. Bagaimana mengkontribusikan dirinya terhadap bangsa ini, agar bangsa ini bisa kondusif, bangsa ini bisa nyaman, bangsa ini bisa tenang, bangsa ini ekonominya meningkat dalam kondisi seperti ini, pendidikannya meningkat, kesehatannya meningkat. Ya. Nah, ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Itulah sebagai mahasiswa. Ya, aplikasi dari kewarganegaraan, aplikasi dari warga negara, aplikasi dari seorang Pancasilais. Itu yang penting. Adik-adik mahasiswa, sahabat-sahabat, kondisi sekarang mau masuk ke pelajaran baru atau penerimaan siswa baru, itu persoalan ekonomi. Mohon kepada sekolah-sekolah negeri terutama jangan terlalu memungut banyak biaya, kerepotan ini. Ya, bangsa ini lagi kerepotan. Kecuali swasta karena mandiri, beda nih. Ya. Itulah sahabat-sahabat untuk sementara ya pertemuan kita kali ini membahas masalah sikap jiwa mental kita menghadapi kondisi seperti ini. Bukan orang pinter, bukan orang cerdas, bukan orang piawai yang bisa hidup bertahan, tapi orang yang mampu menyesuaikan kondisi dengan segala perubahan. Itulah yang abadi hidup. Abadi di sini artinya kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan. Ya, jadi menghadapi kondisi seperti ini, sahabat-sahabat harus mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan. Kondisi ikuti. Kalau di ikan itu ada sirip, air pasang naik ke atas, air turun ke bawah. Jangan sampai ikan paus atau ikan hiu terdampar di pantai karena sudah agak sakit, mungkin daya sensitivitasnya kurang, jadi hanya terdampar. Jadi itulah sahabat-sahabat, ya, kita sesuaikan kondisi saat ini, sikap kita saat ini dengan kondisi-kondisi COVID yang belum berakhir. Tetap jaga prokes, ya, protokol kesehatan dimanapun berada, kurangi kerumunan, kurangi mobilitas, jaga jarak dalam duduk, cuci tangan, pakai masker terus. Ya, sekarang semakin meningkat, hati-hati ini COVID ini. Ya, jaga diri masing-masing, dari diri, keluarga, dan akhirnya tiap diri, tiap keluarga sudah melakukan kedisiplinan, akhirnya bangsa ini disiplin. Insya Allah, ya, kita bisa lawan COVID ini dengan segala kebijakan kemampuan kita dengan penuh mengikuti aturan-aturan yang ada. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.